Uangku, uangku, uang 100 triliunku. Ibu nggak kenapa-napa kan? Ibu nggak bakal jadi gila kan? Ya kamu mikir aja goblok. Siapa yang gak gila coba kalau duit 100 triliunnya hilang dari rekening? Kamu itu kalau nanya mikir dulu dong. Gak jelas banget pertanyaannya. Galak banget sih, Pak. Kenapa sih Papa nggak bisa ngomongnya itu pelan aja? Ya kamu makanya nanya yang jelas. Udah tahu situasinya lagi gawat kayak gini. Uangku, uang 100 triliunku, uangku. Kalau ibu udah nggak punya uang lagi, terus siapa dong yang bakal menanggung hidup ibu sekarang? Ya aku lah, cuman aku anaknya ibu satu-satunya. Terus berarti ibu selamanya bakal tinggal di rumah ini dong? Iyalah, kamu ini gitu aja nanya, kan udah jelas itu. Pak, aku nggak mau ya ibu kamu tinggal di rumah ini. Ibu kamu itu tukang ngatur, tukang komen juga. Aku nggak mau hidupku selama-lamanya diatur sama ibumu. Ya terus, kamu maunya aku kayak gimana? Ngusir ibuku dari rumah ini? Ya nggak bisa lah. Ya setidaknya beliin ibumu rumah yang lain. Aku nggak mau ya satu rumah sama ibumu. Duitnya dari mana? Kamu kira aku punya duit yang banyak? Bulan ini aja aku nggak bisa korupsi gara-gara aku ngurusin ibuku. Tuh kan, ibumu itu penyebab kekacauan di rumah ini. Semenjak ibumu datang ke rumah ini ya, rumah ini jadi makin hancur, Yudi. Gak bisa. Ibuku harus tinggal di sini. Dan kamu sebagai istriku harus bantu ngurusin ibuku. Uangku. Uangku. Pak, kenapa nenek mau ditangkap sama polisi tadi? Itu nenek kenapa? Aduh, anak ini lagi. Udah kamu masuk kamar aja dulu. Ini urusan dewasa. Gak mau. Jelasin dulu semuanya sama aku. Kenapa nenek mau ditangkap sama polisi tadi? Nenek berbuat masalah. Gak ada apa-apa, Feli. Kamu masuk kamar dulu. Ini papa lagi stres. Aku lebih stres karena gak tahu apa-apa tentang masalah keluarga ini. Diam gak? Aku yang lebih capek di rumah ini. Aku nggak mau tahu ya, ibu nggak boleh ada di rumah ini. Ya kamu gak bisa ngatur-ngatur seenaknya kayak gitu. Ini rumahku. Aku yang berhak ngatur siapa yang boleh tinggal di rumah ini. Tapi aku nggak mau diatur-atur di rumah ini, Pak. Jelasin dulu ke aku apa yang terjadi sekarang. Uangku. Uangku. Bu, pesan nasi campurnya 2 ya, Bu. Ini ya, Bu, uangnya. Banyak sekali uangnya, Bu. Ini pesan nasi campurnya 2 atau untuk 2 kampung ini, Bu? Untuk 2 orang aja, Bu. Emang berapa ya nasi campurnya 1 di sini? 15.000, Bu, satu porsinya. 15.000? Murah banget, Bu. Ibu jangan bercanda ya, Bu. Udah, Bu, diterima aja ya, Bu, uangnya. Tapi ini kebanyakan, Bu. Sudah diterima saja, Bu. Atasan saya baru pertama kali soalnya ke tempat makan seperti ini, Bu. Ya sudah deh. Makasih banyak ya, Bu. Ibu ini kayaknya sultan banget ini. Dengar nasi campur harga 15.000 aja kaget banget. Pasti ibu ini biasanya sekali makan ratusan juta ini. Wah, rezeki nomblo sekali dapat duit sebanyak ini. Ya ampun. Kok agak panas ya di sini, asisten? Nggak ada AC ya di sini, asisten. Di restoran seperti ini memang biasanya tidak ada AC, Bu Isabel. Ya udah, kalau kayak gitu tolong beliin AC ya, asisten. Siap, Bu Isabel. Akan saya suruh bodyguard untuk pasangkan AC di restoran ini. Apa? Pasangin AC? Ibu lagi bercanda ya, Bu? Dipasang di mana ini, asisten? Di situ saja ya, bodyguard. Siap, asisten. Ini seriusan mau dipasangin AC di restoranku? Ini gratis kan, Mbak? Ya benar, Bu. Bu Isabel memesankannya gratis untuk ibu. Ya ampun, terima kasih sekali ya, Bu Sultan. Tiba-tiba sekali lo mau dipasangin AC. Ya ampun. AC-nya sudah terpasang, Nyonya. Makasih ya, bodyguard. Tolong langsung dihidupin ya, bodyguard. Siap, Nyonya. Langsung dingin. Ini AC yang biasa kita pakai di rumah itu ya, asisten. Iya, Bu Isabel. Ini adalah AC Changhong. Kebetulan kita lagi pakai mode turbo, jadi bisa fast cooling dalam waktu 30 detik. Wah, canggih
canggih sekali AC-nya. Ada fitur eco mode-nya juga. Bisa dingin maksimal tapi tetap hemat energi. Plus anti korosif juga. AC ini juga hemat energi. Jadi tidak usah khawatir kalau listrik bakal mahal. Walaupun cuacanya panas, hujan, badai, atau bahkan ada keirian dari toko sebelah, AC ini bakal tetap tahan lama dan performanya stabil. Ya ampun, makasih ya Bu Sultan. Udah ngasih saya AC Changhong yang canggih sekali. Makasih sekali ya Bu Sultan. Sama-sama Bu. Oh ya Bu, nasi campurnya udah siap. Ya juga ya. Ya ampun, saya siapin sekarang ya Bu Sultan. Tadi saya terkaget-kaget sekali soalnya dengar ini semua. Tunggu ya Bu Sultan. Ya ampun. Bu Sabel, lebih baik kita duduk dulu ya Bu Sabel. Siap asisten. Wah, gak panas lagi berkat ada AC Changhong. Ya ampun, baik sekali loh Bu Sultan. Itu rumahnya Bu Sabel itu kan? Kamu tahu nggak? Katanya ya, Bu Isabel itu pakai pesugihan tahu. Saya juga tahu itu. Itu mah udah pasti nggak sih? Bu Isabel soalnya nggak pernah kelihatan kerja kan? Tapi duitnya banyak terus. Itu udah fix nggak sih dia pesugihan? Kok ada ya orang kayak dia? Ih, merinding deh. Nanti aku bakal coba produk ini deh. Halo ibu-ibu, lagi ngomongin apa ini Bu? Ngomongin ibu? Ibu pakai pesugihan ya? Kok bisa ya? Duitnya banyak terus padahal nggak pernah kelihatan kerja. Awas loh Bu, hidupnya jadi nggak tenang. Tuh, mukanya aja jadi kusam dan banyak bekas jerawat. Pasti karena pakai pesugihan kan Bu? Kasian deh mukanya jadi jelek. Ya ampun, tega sekali sih ibu-ibu ini. Pergi juga tuh dia. Sekalian aja ya Bu, pergi dari komplek ini. Kita nggak perlu orang kayak ibu di sini. Ya ampun, bisa-bisanya aku dituduh pesugihan kayak gitu. Mana pas banget muka aku lagi kusam dan banyak bekas jerawat. Jadi dikait-kaitin kan sama mereka. Nyonya kenapa Nyonya? Mbak, saya mau perawatan ke luar negeri sekarang juga. Tadi saya diomongin sama tetangga-tetangga. Katanya muka saya kusam dan banyak bekas jerawatnya. Saya mau pergi aja ke luar negeri. Saya mau perawatan di sana. Tolong siapin barang-barang saya sekarang juga. Gak usah sampai ke luar negeri juga Nyonya. Nih pakai ini aja Nyonya. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit dan membuat muka glowing instan Nyonya. Itu kan yang tadi saya beli. Emang sebagus itu ya Mbak? Iya Nyonya, cukup pakai seminggu sekali dan langsung ada instant glow efeknya Nyonya. Nih pakai sekarang Nyonya. Saya pakai ya Mbak. Oh iya Nyonya, ini tuh mengandung AHA BHA buat mengangkat kulit mati Nyonya. Dijamin muka Nyonya bakal langsung lebih cerah dan glowing habis ini Nyonya. Gimana Nyonya? Ada rasa cekit-cekitnya nggak Nyonya? Nggak ada Mbak, nggak ada rasa cekit-cekitnya Mbak. Setelah 1 menit bisa langsung dibilas ya Nyonya. Oke Mbak. Bu Isabel itu nggak pernah keluar rumah lagi ya? Pasti dia takut sih diomongin sama kita. Palingan dia itu cuma malu karena dia pakai pesugihan, mukanya jadi Hai ibu-ibu. Datang juga nih ibu pesugihan. Mukanya kok jadi glowing sih? Ritual apa kemarin? Mandi kembang ya? Saya mah cuma pakai ini, peeling serum G2G. Cuma pakai itu. Gak mungkin. Pak, pasti bohong kan? Susah ya ngomong sama ibu-ibu seperti kalian. Mau dikasih tahu seperti apapun, kayaknya ibu-ibu gak bakal paham ya. Terserah deh ibu-ibu mau percaya atau enggak. Intinya ya Bu, saya emang gak kerja, tapi duit saya yang kerja. Makanya duit saya tuh gak bisa habis Bu. Saya permisi ya Bu, saya mau shopping-shopping di luar negeri. Emangnya bisa kalau duit itu yang kerja? Dikira kita bodoh apa? Apaan sih Bu Isabel itu? Songong banget ya dia. Mbak, sini Mbak.
Halo asisten, helikopter saya mana ya asisten? Ini saya mau pulang, tapi kok helikopter saya nggak ada? Bisa-bisanya ya kamu selingkuh. Dasar jahat kamu. Dasar jahat kamu, Man. Emangnya kenapa kalau aku selingkuh, ha? Emangnya kenapa? Sebentar ya asisten, nanti saya hubungin lagi ya asisten. Permisi ya Mbak, Mas. Ini ada apa ya di sini? Tadi saya lagi nunggu helikopter saya. Saya malah nggak sengaja dengar teriakan dari kalian. Ada apa ya ini? Ini Bu, suami saya selingkuh sama mantan pacarnya. Padahal saya tuh udah berusaha setia sama orang ini, tapi dia malah jalan sama mantannya. Kurang ajar ya kamu. Bu, saya itu selingkuh ya. Ya gara-gara dia. Asal ibu tahu ya, semenjak saya nikah sama dia itu udah nggak pernah lagi ngerawat dirinya dia sendiri. Lihat tuh penampilannya, udah hitam, jorok, males lagi. Mana tahan laki-laki sama orang kayak gini, Bu. Ya ampun, dijaga dong omongannya. Kamu ini suaminya loh. Masa tega banget ngomong ke istrinya kayak gitu? Mbak, saya mau bertanya sama kamu. Kamu masih mau bertahan dengan suamimu yang seperti ini? Saya nggak tahu. Saya nggak punya kerjaan soalnya. Hidup saya cuma bergantung sama orang ini. Jadi saya nggak punya pilihan lain, Bu. Tuh kan, dia itu nggak bisa hidup tanpa saya. Kerja aja nggak bisa, gimana mau cerai? Dengar ya. Jangan pernah merendahkan perempuan hanya karena kamu yang mencari uang. Mbak, kalau kamu emang pengen cerai, saya bakal bantu kamu. Dan mulai hari ini, kamu kerja aja ya sama saya. Saya bakal gaji dan menanggung hidup kamu. Beneran, Bu? Saya bisa kerja sama ibu? Tapi saya nggak punya pengalaman kerja, Bu. Gak apa-apa, Mbak. Nggak perlu pengalaman kok. Nanti bakal dibantu sama pegawai yang lain. Oh iya, untuk gajinya saya bakal gaji kamu 50 juta per bulan. 50 juta? Ya bener, Bu. 50 juta. Saya mau, Bu. Saya mau banget, Bu. Satu lagi, Mbak. Saya bakal berangkatin kamu ke Korea Selatan. Saya punya kenalan di klinik kecantikan terbaik di sana. Saya bakal bantu kamu untuk merawat diri kamu supaya kamu bisa lebih cantik daripada dirimu yang sekarang ini. Ya ampun, Bu, saya masih nggak nyangka banget, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Ingat ya, Mbak, perempuan itu bukan bayangan laki-laki. Perempuan itu juga bisa berdiri sendiri. Helikopter saya udah datang. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Oh ya Mbak, ini kartu nama saya. Jangan lupa untuk menghubungi saya ya Mbak. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ingat obat ya. Hah?